Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan terkait sumber daya alam yang terbarukan. Kelompok kami terdiri dari Anggita Intan Salsabila, yang kedua Muhammad Ihsanuddin Lutfi, yang ketiga Mutia Alfia Rahma, dan terakhir Nur Azizah. Baiklah, yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Perubahan teknologi dan secara eksplorasi secara kuantitatif dapat membuat sumber daya alam terbaru menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarukan. Dengan adanya penemuan deposit baru dan pemanfaatan sumber daya alam yang lebih rendah mutunya, jadi sumber daya alam yang tak perlu itu nyatanya dapat diperbarui, dan sebaliknya sumber daya alam yang dapat diperbarui dapat pula habis atau exhausted, yaitu apabila digali atau dimanfaatkan dengan tidak hati-hati. Contohnya yaitu ikan atau sumber daya biologis lainnya tidak dikelola. Yang kedua itu air, itu dijaga kelestariannya dengan meningkatkan kualitas airnya. Ketiga itu menjaga kelestarian tumbuhan dengan membuat cagar alam. Baiklah, selanjutnya yaitu model menggunakan optimal sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mengolah sumber daya alam yang dapat diperbarui pada umumnya didasarkan pada konsep-konsep hasil maksimum yang mantap atau maksimum sustainable yield atau MSY. Konsep MSY itu sendiri didasarkan atas model pertumbuhan biologis yang menganggap bahwa setiap populasi tertentu yang lebih rendah dari titik XC, surplus produksi terjadi dan dapat dipanen selamanya tanpa mengurangi populasi tersebut. Jika surplus tidak dipanen, maka hal yang ini akan menyebabkan peningkatan dalam jumlah anggota populasi dan semakin mendekati dari dukung lingkungan XC atau carrying capacity, di mana surplus produksi menurun menjadi nol. Apabila surplus produksi sama dengan hasil yang mantap atau sustainable yield, ini berarti bahwa MSY dicapai dengan populasi dengan surplus produksi yang tertinggi, yaitu pada laju pertumbuhan yang maksimum atau populasi setinggi CM. Untuk sebagian besar populasi sumber daya alam yang dapat diperbarui, MSY ditemukan berada di antara 40-60% dari daya dukung lingkungan. Asumsi yang diatur dalam sumber daya alam boleh adalah bahwa pertumbuhan merupakan sederhana dari besarnya cadangan atau populasi sumber daya alam, di mana pertumbuhan itu mula-mula meningkat dengan perkembangan volume cadangan dan kemudian menurun. Alasan bagi atau titik balik itu adalah bahwa lingkungan akan memiliki apa yang disebut daya dukung tertentu atau carrying capacity, yaitu jumlah populasi maksimum yang dapat didukung oleh lingkungan alam. Semakin dekat populasi itu dengan titik carrying capacity, maka semakin lambat lagi pertumbuhan populasi itu dan akhirnya sama dengan nol atau tanpa perubahan sama sekali. Titik SM merupakan jumlah populasi yang mampu menghasilkan laju pertumbuhan sumber daya alam tertinggi dan sekaligus menunjukkan tingkat pengembalian yang maksimum yang dapat dipertahankan secara berkelanjutan. Keadaan pada titik SM ini disebut dengan hasil maksimum yang berkelanjutan atau maksimum stable yield atau MSY. Selanjutnya, bisa kita lihat pada kurva di samping berdasarkan populasi dapat digambarkan sebagai fungsi dari waktu. Populasi ini mula-mula meningkatkan secara eksponensial, kemudian pertumbuhan menurun dan mencapai titik maksimum pada titik OXC. Sekarang kita amati bagaimana seorang perencana akan memaksimumkan nilai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui tersebut. Kita ambil contoh seorang manajer memaksimumkan nilai sekarang atau present value dari manfaat sosial bersih, kemudian menunjukkan pola penggunaan pada dasar persaingan sempurna dengan anggapan masing-masing perusahaan mempunyai hak penguasaan yang jelas. Dalam hal ini, sumber daya alam yang dapat diperbarui, populasi sumber daya alam dapat berkembang biak secara alami, sehingga hal ini akan menambah nilai royalti dan dianggap sebagai independen karena menyimpan satuan sumber daya alam sebagai cadangan. Pola perkembangan pengambilan sumber daya itu tetap mendekati keadaan yang mantap dengan catatan tidak ada perubahan dalam persediaan royalti alam secara optimal dengan biaya sebagai fungsi jumlah produksi di samping terdapat suatu hasil optimal untuk masing-masing jumlah populasi.
Hasil optimal pada populasi ikan setinggi X1 adalah Y atau X1 dan hasil optimal pada populasi ikan setinggi X2 adalah Y X2. Letak populasi diproduksi oleh sebagai lokasi penangkapan. Jumlah optimal cadangan dan hasil produksi tergantung pada besaran biaya produksi dan penerimaannya. Dari grafik tersebut terlihat bahwa hasil produksi untuk suatu populasi tertentu cenderung berkurang jika biaya marginal lebih tinggi atau lebih rendah. Masalah kepemilikan bersama. Kepunahan sumber daya alam tak dapat diperbarui terjadi akibat eksploitasi. Misalnya, jika sebuah perusahaan memasuki suatu bidang usaha secara bebas dan tak ada perjanjian kerjasama, maka masing-masing perusahaan akan mengabaikan biaya alternatif dalam pengambilan sumber daya alam tersebut. Eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam milik umum dapat diatasi dengan cara yang paling sederhana, yaitu mendefinisikan hak penguasaan atau hak kepemilikan atau property right. Sumber daya alam tersebut dapat mempercayakan pengelolaannya pada masing-masing penguasa yang bersangkutan. Kesesakan atau kepadatan sebagai kasus pengelolaan sumber daya alam tak pulih milik umum. Kesesakan atau kepadatan terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari kemacetan lalu lintas pada jalan pulang kantor sampai dengan kesesakan wisatawan di taman rekreasi. Dalam bidang sumber daya alam, kesesakan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama dalam kaitannya dengan reaksi di luar rumah. Kesesakan atau kongestion dapat dipandang sebagai saling tergantungnya setiap individu yang sama menggunakan fasilitas publik. Fasilitas publik yang digunakan biasanya disediakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Berikut adalah contohnya: jalan raya, pelabuhan, lapangan udara, pantai, taman, hutan wisata, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai pencemaran sebagai kasus masalah pengelolaan sumber daya milik umum. Lingkungan, udara, dan air yang luas mencakup lautan dan danau, serta pemandangan merupakan sumber daya alam milik umum yang sering dipakai untuk membuang limbah. Ada dua cara untuk jasa lingkungan dapat masuk ke sistem pasar lebih efektif, yaitu yang pertama dengan cara membatasi kebebasan mendapatkan jasa lingkungan melalui pungutan atau bayaran tertentu, dan yang kedua yaitu dengan memberikan nilai pada lingkungan kemudian memasukkan nilai tersebut ke dalam harga barang dan jasa akhir. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip dasar ekonomi sumber daya ikan. Ikan merupakan satu komoditi yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Di negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Peru, ikan selain bisa digunakan untuk konsumsi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, juga bisa merupakan sumber penghasilan negara atau devisa berupa ekspor. Di negara-negara maju seperti Jepang, Islandia, dan Kanada, sektor perikanan merupakan salah satu sektor andalan di mana perikanan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan negara atau gross domestic product. Selain sebagai pembunuh kebutuhan pangan sumber pendapatan penyerapan tenaga kerja, ikan juga merupakan salah satu produk yang memiliki nilai seremonial yang tinggi. Perikanan seperti hal sektor ekonomi lainnya merupakan salah satu aktivitas yang memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan suatu negara. Perhatikan kurva tersebut. TC2 menunjukkan biaya variabel yang meliputi biaya kesesakan dalam bentuk resiko kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi. Tanpa adanya kesesakan, XP merupakan titik penggunaan yang optimum, yaitu pada saat biaya marginal sama dengan manfaat marginal atau lereng TR1 sampai lereng TC1. Dengan adanya kesesakan, maka tingkat penggunaan sosial yang optimum ialah X, yaitu pada saat lereng kurva TR sama dengan lereng kurva TC2, atau manfaat marginal sama dengan biaya marginal yang mencakup biaya. Selanjutnya yaitu teori yang menyatakan tentang perikanan. Menurut teori Gordon-Schaefer, Gordon menyatakan sumber daya ikan pada umumnya memiliki sifat epit akses, tidak seperti sumber daya lainnya seperti pertanian dan personal yang memiliki kepemilikan yang jelas.
Dalam model Gordon, harga per unit output diasumsikan konstan, sehingga pengukuran terhadap surplus konsumen tidak mungkin dilakukan. Dalam model Cobbs, harga per unit output mengikuti kurva permintaan, sehingga pengukuran terhadap surplus konsumen dimungkinkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait program energi terbarukan di Kabupaten Jombang. Masyarakat pedesaan mayoritas berkecimpung di sektor pertanian dengan nilai tambah yang rendah, sehingga berimplikasi pada pendapatan petani yang juga rendah. Persoalan ini tidak terlepas dari model pembangunan yang masih mengesampingkan pemerataan dan juga kurang memperhatikan daya dukung sumber daya lokal yang berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan. Pembangunan wilayah yang masih urban biasa telah menguatkan paradigma tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan sumber daya lokal yang berkelanjutan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan. Indonesia memiliki berbagai bentuk bahan alam untuk sumber energi terbarukan yang berdasarkan pemanfaatannya terbagi dalam dua kategori, yaitu sudah lama dimanfaatkan seperti tenaga air, panas bumi, energi surya, biomasa, dan selanjutnya yang baru dipakai seperti tenaga angin, gelombang, dan arus laut. Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru, baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara tercairkan, dan batubara tergaskan. Sementara sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut. Energi baru dan energi terbarukan sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mengatasi persoalan ketimpangan. Hal ini bisa berdampak pada kebermanfaatannya terhadap pembangunan yang berbasis ketahanan energi, yaitu suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi. Berdasarkan hasil pemetaan lapangan, ditemukan 5 jenis energi baru dan terbarukan di Kabupaten Jombang, yaitu yang pertama energi biomasa, energi air atau mikrohidro, energi surya, energi angin, dan energi pemanfaatan EBT untuk pedesaan yang belum berlistrik. Khusus untuk energi biomasa dibagi kembali menjadi 6 jenis, yaitu potensi biomasa jerami dan sekam padi, potensi biomasa kotoran ternak, potensi biomasa sampah rumah tangga, potensi limbah tinja manusia untuk biogas, potensi limbah ampas tebu untuk bahan bakar pembangkit listrik, dan potensi biofuel dari tanaman perkebunan. Berdasarkan hasil pemetaan lapangan, terdapat 4 program yang berhasil dilaksanakan oleh masyarakat desa di Kabupaten Jombang dalam rangka pemanfaatan energi baru dan terbarukan, yaitu program swadaya masyarakat pemanfaatan energi biomasa melalui program kawasan peternakan terpadu, program swadaya masyarakat pemanfaatan waduk dan untuk listrik hidromikro dan sarana irigasi, program swadaya masyarakat pemanfaatan TPS 3R untuk produksi biogas dan briket bahan bakar, dan program swadaya masyarakat pembangunan PLTSA dengan menggandeng badan usaha. Dari keempat program pemanfaatan energi baru dan terbarukan di Kabupaten Jombang, dalam aktivitas kegiatannya selalu dicirikan dengan beberapa upaya yang bersifat memberdayakan. Di antaranya, energi baru dan terbarukan yang dihasilkan selalu melalui proses pencarian, pemrosesan, dan pemanfaatan yang berorientasi untuk menciptakan dan menjaga lapangan pekerjaan bagi perekonomian lokal. Karena masyarakat memanfaatkan limbah, maka orientasinya dilakukan dalam rangka memperkuat industri alternatif yang mampu menciptakan pasar lokal dan meningkatkan sumber daya alam, bersama menciptakan perekonomian lokal yang lebih baik. Lalu berorientasi dalam menjaga kontinuitas pasokan energi yang ramah lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
dan berusaha menciptakan teknologi inovasi yang berbasis kearifan lokal melalui kegiatan penelitian, kegiatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan oleh masyarakat desa di Kabupaten Jombang mencerminkan bahwa masyarakat telah mampu menciptakan beberapa aktivitas yang berciri memberdayakan, diantaranya adalah swadaya dan partisipatif. Baiklah, itulah penjelasan dari kelompok kami terkait sumber daya alam terbarukan. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.